Bagi Anda yang suka berwisata religi, Kota Solok juga memiliki surau tua yang saat ini disebut dengan Surau Syekh Sialahan yang pantas dikunjungi. Sampai saat ini, peninggalan sejarah dalam perkembangan Islam di Kota Solok dapat kita jumpai di Jalan KTK yang hanya beberapa meter dari pinggir jalan raya bypass lintas Sumatera KTK yang aksesnya sangat mudah dijangkau. Ratusan tahun yang lalu, di surau ini Syekh Sialahan mulai mengajarkan ilmu agama Islam. Dengan pembangunan sebuah surau, perlahan pun Islam berkembang dengan baik. Hingga sekarang, surau ini masih berdiri kokoh dan disebut masyarakat sebagai Surau Syekh Sialahan yang dijadikan sebagai benda cagar budaya oleh pemerintah. Di surau ini, Syekh Sialahan menutup usia dengan istrinya. Bersebelahan dengan surau ini terdapat dua buah makam yang dianggap keramat, yakni makam Syekh Sialahan dan makam istrinya yang juga banyak membantu perkembangan Islam di Kota Solok. Saat ini, makam tersebut juga dijadikan daerah kunjungan wisata religi oleh banyak orang dari berbagai daerah di luar Kota Solok. Saat ini, Surau Syekh Sialahan masih aktif digunakan sebagai tempat beribadah dan tempat mempelajari ilmu-ilmu keagamaan yang dikelola oleh salah satu keturunan Syekh pembawa ajaran Islam ini. Tidak hanya surau tua yang menjadi kebanggaan umat Islam di Kota Solok. Di masa pemerintahan Irzal Ilyas, sebuah masjid megah dan besar juga telah dibangun dan diresmikan penggunaannya oleh pihak Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kini, masjid ini menjadi pusat peribadatan dan pusat informasi Islam dalam perkembangan agama. Masjid yang diberi nama Masjid Agung Kota Solok ini terletak di Jalan Datuk Parpatianan Sabatang. Dari kejauhan dapat dilihat dari berbagai arah di dataran tinggi Kota Solok kemegahan masjid ini, karena letaknya sangat strategis. Kota Solok juga dilengkapi dengan sebuah terminal yang representatif untuk kelancaran arus orang dan barang. Terminal ini mampu menampung bus antar kota dalam provinsi maupun antar provinsi dalam jumlah yang banyak. Pulau Belibis merupakan salah satu objek wisata potensial di Kota Solok, dikelola secara profesional. Berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa, sekitar 2 km dari pusat kota. Pulau Belibis yang memiliki luas 64.300 meter bujur sangkar telah memiliki berbagai fasilitas, diantaranya kolam pancing, sarana outbound, sarana perkemahan, dan lain sebagainya. Objek wisata ini dapat dijadikan sebagai salah satu paket wisata di Sumatera Barat. Jalan barampe di Singkara singgah dahulu bareh baru makan jopange indah tampak pada kenangan uang lalu bareh Solo bareh Malamo bareh Solo lama rasanya lama rasanya lama rasanya lama rasanya. Bagi Anda yang ingin merasakan nikmatnya berwisata dengan menggunakan kereta api, setiap minggu PT KAI selalu mengoperasikan lokomotifnya untuk mengangkut penumpang yang ingin berwisata dengan tujuan Sawah Lunto. Dan PT KAI juga siap melayani para tamu dan penumpang dalam bentuk charteran di hari lainnya.
Sebagai daerah yang dulunya juga pernah dijajah Belanda, Kota Solok juga memiliki gedung peninggalan Belanda yang dulunya digunakan sebagai pusat pengendalian pemerintahan Belanda. Hingga sekarang gedung ini masih utuh dan digunakan sebagai sekolah tempat anak-anak Kota Solok menuntut ilmu. Bentuk dan arsiteknya yang masih asli seperti saat digunakan Belanda pada zaman dahulu kala. Batu Lasuang Baiduang. Sebab lesung ini bernama Batu Lasuang Baiduang adalah karena di pinggir bagian dalam lasuang tersebut terdapat lubang kecil yang menyerupai lubang hidung dan selalu meneteskan air meskipun terjadi musim kemarau panjang. Sehingga lasuang ini terus berisi air dan tidak pernah kering. Namun lasuang Baiduang ini tidak pernah dipergunakan untuk menumbuk padi. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, batu lasuang Baiduang ini mempunyai kekuatan magic. Umpamanya jika terjadi musibah kebakaran, daun-daun tertentu diramu dalam lasuang tersebut. Lalu disiramkan ke api, maka api akan terkendali dan tidak akan menyebar kemana-mana. Ramuan tersebut juga dapat dijadikan paube untuk mengobati beberapa jenis penyakit tertentu. Batu Lasuang Baoro. Kata Oro adalah nama dari seekor sapi yang dimiliki oleh satu kaum di Aro 4 Korong. Sedangkan batu lasuang tersebut digunakan sebagai penampung air untuk diminum oleh Jawi Oro karena ia hanya minum di lasuang dan tidak pernah minum di tempat lain. Konon kabarnya, keistimewaan yang dipunyai Jawi Oro adalah ia pandai membajak sawah sendiri. Tidak perlu dituntun oleh pemiliknya. Lasuang ini menurut ceritanya dihuni dan dijaga oleh seekor ular kompong, yaitu ular yang telah putus bagian badannya, mulai dari pinggang sampai ekornya, dan siapa yang mendekat akan dikejar oleh ular tersebut. Setelah beberapa lama dipelihara oleh pemiliknya, Jawi Oro ini menghilang secara misterius dan meskipun dicari kemana-mana oleh pemiliknya, tetap tidak dapat ditemukan. Menurut cerita, Jawi Oro memperlihatkan dirinya pada waktu tertentu, yaitu ketika bulan purnama bersama seekor rusa, harimau, dan seekor gajah yang berjalan beriringan. Batu Lasuang Inyak Gulambai. Pemilik batu ini adalah cucu Inyak Gulambai. Semasa hidupnya, Inyak Gulambai punya kebiasaan melanglang buana atau menjelajahi negari-negari di Minangkabau dengan berpakaian kumal dan membuat tingkah laku yang menjengkelkan orang. Tujuan ia berperilaku demikian ialah untuk menguji akhlak manusia pada waktu itu. Apakah orang akan menjadi jengkel, mendongkol dan marah sehingga orang terpancing untuk mencaci maki, menghina dan membenci beliau. Maka beliau akan menghilang. Tidak lama berselang beliau menghilang, rumah orang tadi akan terbakar dengan sendirinya. Menurut kepercayaan masyarakat dulunya, batu lasuang Inyak Gulambai selalu penuh berisi air. Bila masyarakat mengambil air dalam lasuang tersebut dan mengisikan ke dalam botol ditambah dengan ramuan lainnya, lalu digantung di bawah tuturan atap dekat jenjang rumah, air dalam botol tersebut punya kekuatan magic sebagai penangkal api sehingga tidak terjadi kebakaran. Batu Laweh. Batu Laweh ini dahulunya merupakan tempat sujud atau sholat Angku Supayang. Angku Supayang merupakan seorang guru tarikat yang berasal dari Supayang. Pada suatu ketika, Angku Supayang sedang menunaikan sholat maghrib di atas batu laweh tersebut. Tiba-tiba datang seekor harimau hendak menerkamnya dari belakang. Angku Supayang meskipun mengetahui kehadiran harimau itu, tetap khusyuk melaksanakan sholatnya. Atas kehendak Allah, tubuh harimau tersebut menjadi kaku dengan posisi menerkam. Walaupun dengan sekuat tenaga harimau itu meronta untuk kabur dari hadapan Angku Supayang, ia tidak mampu melakukannya. Selesai sholat, Angku Supayang menyapa harimau tersebut dengan panggilan Panglimo. Konon, harimau tersebut merupakan harimau jelmaan yang dulunya adalah seorang manusia yang kena kutuk. Angku Supayang akhirnya menuntun si harimau Panglimo untuk bertobat dan akhirnya sang harimau menjadi manusia kembali.
Setelah bertobat dan menjadi manusia kembali, Angku Supayang mengangkat Panglimo menjadi muridnya dan berganti nama menjadi Syekh Kukut. Dalam masa hidupnya, Syekh Kukut pun terlibat dalam pembangunan Masjid Lubuk Sikarah yang merupakan masjid tertua di kota Solo. Batu Tujuh. Batu nan tujuh sesuai namanya, berjumlah 7 buah. Batu nan tujuh ini dulunya merupakan tempat duduk Datuk Perpatih nan Sabatang beserta tokoh-tokoh adat dalam musyawarah segala sesuatu yang berkaitan dengan persoalan adat istiadat nagari Solo. Setelah adanya Medan nan Bapaneh di Lubuk Sikarah, maka tempat musyawarah tidak lagi dilakukan di Batu nan tujuh. Namun, penduduk setempat masih menggunakannya sebagai tempat bakaul atau bernazar apabila kemarau panjang untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan.